Hai, jumpa lagi dalam belajar online. Video ini masih membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sebelum kalian menonton, silahkan berdoa terlebih dahulu supaya nanti bisa memahami pelajaran dengan baik. Check it out. Perantara penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Perantara penyerbukan dapat berupa makhluk hidup atau benda tak hidup yang membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Beberapa contoh perantara penyerbukan antara lain hewan, angin, air, dan manusia. Perantara penyerbukan yang pertama yaitu dengan bantuan hewan atau yang disebut zoidiogami. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu hewan antara lain warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu dan kepala putik agak tersembunyi. Berikut beberapa contoh hewan penyerbuk yaitu lebah, kupu-kupu, siput, kelelawar, dan burung. Kedua, penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia antara lain tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Contohnya pada tumbuhan salak, vanili, dan semangka. Tiga, penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain mahkota tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan, dan banyak, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putik terjulur keluar. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada tumbuhan padi, jagung, dan rerumputan. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan air atau yang disebut hidrogami. Seperti namanya, penyerbukan dengan bantuan air artinya terjadi pada tumbuhan air seperti tumbuhan hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Pada tumbuhan tertentu, biji diselubungi oleh daging buah yang berasal dari bakal buah. Berikut macam-macam penyebaran biji. Penyebaran biji dengan bantuan manusia, hewan, gravitasi, angin, dan air. Penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran biji dengan bantuan manusia dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji secara tidak sengaja jika biji tumbuhan melekat pada pakaian, contohnya rumput. Nah, kalau penyebaran biji dengan sengaja sudah sering kita melihatnya, seperti menanam padi, sayuran, dan tanaman lain. Biasanya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Penyebaran biji dengan bantuan hewan. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan hewan biasanya adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan tersebut. Contoh hewan yang membantu penyebaran biji seperti burung, luwak, dan serangga.
Berikutnya, penyebaran biji dengan gravitasi. Buah yang semakin matang akan bertambah berat kan ya? Akibatnya, buah mudah lepas dari tangkainya dan jatuh menuju tanah. Jatuhnya buah akibat gravitasi bumi menjadi cara buah itu untuk menyebarkan biji. Contohnya buah apel, buah mangga, dan lain-lain. Kemudian penyebaran biji dengan bantuan angin. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan angin memiliki ciri-ciri biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Seperti yang terjadi pada biji tumbuhan randa tapak atau dandelion. Terakhir, penyebaran biji dengan bantuan air. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan air memiliki ciri hidup di dekat daerah perairan. Misalnya tumbuhan pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air seperti pohon kelapa dan bakau. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nantikan video-video selanjutnya dan tetap semangat belajar. Bye!